Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum serta segala suatu tindakannya didasarkan pada hukum. Hukum acara pidana merupakan hukum formal yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan bagaimana suatu proses beracara dalam penegakan hukum pidana. Hukum acara pidana memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, mencari dan menemukan kebenaran, kedua, pemberian keputusan oleh hakim, dan ketiga, pelaksanaan keputusan. Hukum acara pidana memiliki tahapan yaitu sebagai berikut. Pertama, tahap penyidikan, kedua, penuntutan, ketiga, pemeriksaan sidang pengadilan, dan yang keempat, pelaksanaan putusan hakim. Hukum acara pidana memiliki asas yaitu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas praduga tidak bersalah, asas oportunitas, asas pemeriksaan pengadilan dilakukan terbuka untuk umum, asas pengadilan dilakukan oleh hakim, asas semua orang sama di depan hukum, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum, asas akusator dan inkuisitor, dan asas legalitas. Kejahatan merupakan permasalahan yang selalu dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana kejahatan itu dapat diberantas merupakan persoalan yang selalu diperdebatkan. Kejahatan selalu menunjukkan perkembangan yang meningkat, contohnya kasus pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa seseorang dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu dalam waktu dan metode dengan tujuan agar kejahatan tersebut dapat terwujud. Pembunuhan berencana merupakan suatu tindak pidana kejahatan berat. Memiliki unsur-unsur yaitu yang pertama, unsur subjektif terdiri dari dengan sengaja dan dengan terlebih dahulu. Unsur objektif terdiri dari perbuatan yaitu menghilangkan nyawa dan objeknya adalah nyawa orang lain. Dalam analisis ini dapat disimpulkan rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana proses beracara dalam kasus pembunuhan berencana tersebut, apa yang menjadi motif dalam kasus pembunuhan berencana tersebut, dan apa saja pasal yang dapat digunakan dalam kasus pembunuhan berencana tersebut. Sehingga dapat disimpulkan juga tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengetahui bagaimana proses dalam kasus pembunuhan berencana tersebut, untuk mengetahui apa yang menjadi motif dalam kasus pembunuhan berencana tersebut, dan untuk mengetahui pasal-pasal yang dapat digunakan dalam kasus berencana tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, yakni penelitian terhadap asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, dengan menggambarkan fakta-fakta mengenai tindak pidana pembunuhan serta secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara fakta dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dan pembahasan. Kasus berawal pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2017. Terdakwa yang kebetulan sedang bermain dengan temannya di tempat tinggal temannya yang tidak terlalu jauh dengan kontrakan terdakwa. Pada saat sedang ngobrol-ngobrol, terdakwa diajak oleh temannya untuk mengambil paketan sayur yang berasal dari kampung halaman temannya, yang akan dikirim melalui bus menuju Terminal Kalideres, Cengkareng, Jakarta Barat. Sekitar pukul 13.30 WIB, pada saat terdakwa sedang pulang, terdakwa kemudian ditegur oleh seseorang yang tidak dikenal, yang diketahui bahwa orang tersebut sering nongkrong di daerah tersebut dan orang tua dari orang tersebut tinggal dekat dengan kontrakan terdakwa. Kemudian terjadi percekcokan antara keduanya. Ketika terdakwa kembali menuju tempat tinggal temannya, terdakwa menceritakan bahwa orang tersebut merupakan orang FBR, sehingga mereka harus mempersiapkan diri. Teman terdakwa mengambil golok dan kemudian mereka menuju tempat tinggal terdakwa untuk mengambil bidak, dan kemudian terdakwa mengganti jaket merah. Sekitar 15 menit kemudian, terdakwa bertemu kembali dengan orang tersebut dan terjadi kembali kepercekcokan antara keduanya, yang kemudian terjadi pembunuhan dan terdakwa kabur. Kemudian tertangkap. Nama saya Dwi Ayu Ageng Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian saya proses acara pidana. Penyidikan dan penyidik. Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau surat penahanan. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan 30 Oktober 2017.
Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan 9 Desember 2018. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan 8 Januari 2018. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan 7 Februari 2018. Penuntut umum sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan 17 Februari 2018. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan 8 Maret 2018. Penahanan penuntut umum yang pada pokoknya memohon majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut, menyatakan bahwa Mat Ali bin Alfian terbukti bersalah melakukan tindak pidana, mereka yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 340 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mat Ali bin Alfian dengan pidana kurungan selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan. Bentuk dakwaan menimbang bahwa terdakwa Mat Ali bin Alfian diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tersebut bahwa Mat Ali bin Alfian bersama-sama dengan Angga Saputra bin Sunarto dalam kurung berkas perkara Spilzing pada hari Minggu 8 Oktober 2017 sekitar pukul 2 siang atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2017 di Jalan Syawal 3 RT 2 RW 3 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara. Mereka yang melakukan dan berencana melakukan merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, serta pasal 170 ayat 2 KUHP. Pada dakwaan ke-1 yang berbentuk subsidiaritas dalam dakwaan primer, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal 340 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana mati atau pidana selama seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Kemudian dalam dakwaan subsidiar penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal 338 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian lebih subsidiar perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dan pasal 170 ayat 2 KUHP bahwa ia terdakwa Mat Ali bin Alfian bersama-sama dengan Angga Saputra bin Sunarto dalam kurung terdakwa dalam berkas perkara Spilzing pada hari Minggu 8 Oktober 2017 sekitar pukul 2 siang atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2017 di Jalan Syawal 3 RT 02 RW 03 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, bahwa ia berencana melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut sebagaimana di atas diatur di dalam pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, serta pasal 170 ayat 2 KUHP. Pembuktian penuntut umum. Dalam membuktikan dan memperkuat dalil yang telah dibangun, surat dakwaan jasa penuntut umum menghadirkan beberapa saksi. Alat-alat bukti yang diajukan penuntut umum adalah sebagai berikut. 1. Satu buah bilah pisau badik yang sarungnya berwarna coklat muda, 1 sarung golok yang berwarna coklat tua, 1 pasang sendal berwarna biru, 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 tahun 2013 berwarna hitam, 1 lembar STNK atas nama Martijan, 5
dengan alamat Kampung Mangga RT 3 RW 2 Koja, Jakarta Utara untuk motor Honda Supra 125 tahun 2013 warna hitam. 1 unit motor Honda Beat berwarna hitam tahun 2017. Fakta hukum. 1. Bahwa kejadian pengeroyokan yang dilakukan terdakwa bersama temannya yang bernama Angga Saputra terhadap korban yang bernama Aceng terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekitar jam 14.00 WIB di Kampung Mangga, Gang Syawal, RT 2 RW 3, Kelurahan 3 Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Bahwa sebelum terjadi pengeroyokan terhadap diri korban Aceng pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2013 sekira jam 14.00 WIB di Kampung Mangga, Gang Syawal, RT 2 RW 3, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara sekitar jam 2.15 pulang dari menjenguk orang tua yang baru keluar dari rumah sakit, dan pada saat berjalan di jalan gang untuk pulang ke rumahnya berpapasan dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kencang di gang yang sempit, dan karena banyak anak-anak kemudian korban menegur dengan kata, "Naik motor jangan ngebut-ngebut, nanti nabrak anak-anak." Emangnya kalau anak mati siapa yang tanggung jawab atas teguran korban, dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan, "Kalau anak-anak mati karena saya tabrak, nanti saya yang tanggung jawab." Oleh karena ditegur, terdakwa tidak terima. Setelah itu terjadi pertengkaran mulut, dan pertengkaran tersebut dilerai oleh warga. Bahwa setelah pertengkaran mulut tersebut, terdakwa bersama temannya Angga Saputra lalu naik motor dan pulang ke rumah kontrakan saksi Angga Saputra. Dan kemudian terdakwa mengatakan, "Kita harus hati-hati, itu orang FBR. Jangan sampai terjadi kejadian yang di MOI, diacak-acak FBR, kita harus hati-hati dan disarankan harus bawa senjata." Dan setelah pada waktu berangkat menuju ke rumah terdakwa, saksi Angga Saputra mengambil parang yang diselipkan di dalam baju, dan terdakwa dan saksi Angga Saputra menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil badik dan diselipkan di balik kaos untuk jaga-jaga. Bahwa terdakwa bersama saksi Angga Saputra berboncengan naik motor, berangkat menuju ke rumah terdakwa dan melewati gang yang tempat terdakwa dan korban bertengkar. Bertemu kembali dengan korban Aceng dan terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban. Kemudian teman terdakwa yang bernama saksi Angga Saputra turun dari sepeda motor dan mengejar korban dengan mengeluarkan golok. Dan korban Aceng melarikan diri, kemudian terdakwa dan saksi Angga Saputra mengejarnya. Lebih kurang dari jarak 20 meter, teman terdakwa bernama saksi Angga Saputra mendapatkan korban lalu dibacok dari belakang dengan menggunakan golok, membacok korban Aceng mengenai lehernya. Dan korban terjatuh dan oleh saksi Angga Saputra ditusuk pada bagian punggung belakang dan dada di sebelah kiri. Dan kemudian datang terdakwa menggorok leher di bagian kiri dan dada sebelah kiri korban. Setelah terdakwa melihat korban mengeluarkan banyak darah dan beberapa warga datang dan berteriak-teriak, warga dan saksi Angga Saputra melarikan diri menuju jalan besar. Nampak ada sepeda motor Honda Supra X yang terparkir di depan warung nama Mulan. Kemudian terdakwa berteriak minta kunci sambil mengacukan golok yang diarahkan ke Mama Wulan. Saya akan menjelaskan tentang pembelaan terdakwa. Pembelaan terdakwa ini, terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum. Nah, terus terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya tersebut. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan. Nah, keadaan yang memberatkan terdakwa adalah keluarga korban menjadi menderita dan sengsara akibat perbuatan dari terdakwa Mat Ali tersebut. Keadaan yang meringankannya, terdakwa berlaku sopan, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa masih muda dan berjanji akan memperbaiki diri setelah
menjalani hukuman tersebut. Vonis majelis hakim itu majelis hakim menjatuhkan pidana terdakwa Mat Ali bin Alfian dengan pidana penjara 19 tahun dan Mat Ali itu menjalankan pidana menjadi 18 tahun karena telah menjalani hukuman 1 tahun untuk menunggu putusan tersebut. Barang bukti yang diterima dan pada saat persidangan yaitu pisau badik yang sarungnya berwarna coklat muda. Yang kedua tuh sarung golok yang berwarna coklat tua. Dan kemudian 1 sendal warna biru hitam merek Porto. Dan kemudian menetapkan 1 unit Honda Supra 125 tahun 2013 yang dikembalikan kepada saksi Bambang Supriyadi. Kemudian 1 lembar STNK atas nama Martijan untuk motor Supra 125 yang digunakannya untuk menjalankan aksi tersebut dan membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp5.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Velia Wudia. Saya akan menjelaskan bagian saya dalam kelompok ini, yaitu dasar pertimbangan majelis hakim bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan, maka telah terbukti terdakwa bersalah karena melakukan pembunuhan berencana, yaitu terdakwa Mat Ali bin Alfian sebagaimana dalam dakwaan premier kepada korban yaitu Aceng, dan telah dibacakan visum et repertum nomor R090 SKB X 2017 Rumah Sakit Bayangkara yang ditandatangani oleh Dr. Arif Wahyono dan Dr. Slamet Parnomo. Karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Mat Ali bin Alfian telah merugikan keluarga korban dan korban karena telah menghilangkan nyawa korban. Keluarga korban berhak untuk yang pertama hak untuk perlindungan, yang kedua hak untuk berpartisipasi, yang ketiga hak untuk santunan. Tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa sehingga keluarga korban mengalami trauma dan ketakutan. Yaitu yang pertama ada unsur barang siapa, dan yang kedua ada unsur dengan sengaja, yang keempat ada unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Upaya hukum dalam kasus di atas, terdakwa tidak melakukan upaya hukum untuk meringankan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu Mat Ali bin Alfian terhadap korban Aceng. Kesimpulan dari tinjauan yang telah dilakukan oleh tim penulis, kami menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut, yaitu seluruh proses acara pidana yang diatur dalam KUHP mulai dari penyidikan, penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang, pengambilan putusan, eksekusi putusan, hingga upaya hukum terdakwa telah dilakukan dengan sebaik-baiknya dalam kepentingan hukum. Majelis hakim telah berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mengambil putusan dengan memperhatikan rasa keadilan untuk terdakwa, keluarga korban, dan serta pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam perkara ini, yaitu motif yang melatar belakangi terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan kepadanya sangat jelas terbukti, dan bukti dan saksi yang ada dalam proses persidangan telah terbukti dengan jelas bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang keji dan tidak berkemanusiaan dan tidak dibenarkan secara hukum. Saran dari kita sebagai tim penulis untuk tindakan selanjutnya, masyarakat harus lebih teliti dan waspada terhadap tindakan kejahatan yang telah berlangsung dan merugikan nyawa orang lain. Sebaiknya terdakwa dalam masalah apapun tidak seharusnya main hakim sendiri atau melaporkan ke pihak yang berwenang agar tidak ada nyawa yang hilang karena sekedar kata-kata yang tidak enak didengar itu akan merugikan diri sendiri. Dan agar hal ini tidak diulangi lagi, sebagai masyarakat dapat ikut serta dalam hal tindak pidana yang merugikan nyawa orang lain. Sebagai masyarakat harus melakukan tindakan yang harus bisa mencegah hal-hal seperti ini terulang kembali. Terima kasih.